Ya, nunggu ibunya. Baik, sudah masuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam. warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Untuk acara malam ini, hari Minggu tanggal 27 Desember 2020, kita akan melaksanakan diskusi terkait tugas dari dosen kamu mengenai meteorologi klimatologi dengan narasumber Ibu Hajah Yusnah SAG, di mana kalian sudah memberikan pertanyaan kepada yang bersangkutan. Nah, mudah-mudahan dari sisi agama yang ada di kitab suci bisa kita mendapatkan gambaran mengenai beberapa isu-isu yang terkait dengan lingkungan hidup khususnya, kemudian mengenai iklim dan cuaca. Bentar, ini Ibu masih belum ngerti juga. Empat pertanyaan yang tadi Bapak sudah lihat juga itu sangat menarik. Keterkaitannya dengan pelajaran yang kita kemarin coba bahas. Ada surat Al-Ahzab, ada surat Al-Baqarah, ya, yang memang bisa juga nanti dari hal-hal seperti yang tadi empat pertanyaan itu coba saya perhatikan dari susunan itunya apa namanya. Nah, ini ya, ada 4 yang teranggap bisa mewakili beberapa pertanyaan. Bisa kelihatan nggak, Mbak? Bapak Ya, kelihatan ya. Nah, ya. Untuk itu juga mudah-mudahan kamu bisa merekam, saya bikin supaya jadi make house coba. Nah, mudah-mudahan bisa merekam pertanyaan dari itu. Amelia, more, make house. Bisa ngerekam nggak? Bisa, Pak, tapi masih di Bapak itu recordnya. Oh, recording Bapak. Ya udah nggak apa-apa deh. Nah, sambil bisa tuh, kayaknya dua-duanya bisa kok. Bisa dua-duanya ya, oke. Kita tunggu. Masih belum paham mungkin Ibu. Nah, ibunya udah ada, Pak. Udah gabung. Udah gabung? Mungkin masih loading. Oh ya. Assalamualaikum Bu Hajah. Assalamualaikum Ibu.
Mungkin audionya belum join. Iya, Ya, audionya. Di unmute ya, belum join ya. Suara audionya belum. coba di kolom chat. Pakai ini nih mungkin. Pakai headset. Ya, koneksi itu dia. Ya. Assalamualaikum Bu Haja. Waalaikumsalam Pak. Ya, baik. Tadi sudah saya berikan ke mahasiswa cara untuk berdiskusi dengan Ibu. Jadi yang saya saat ini coba bahas yang sudah dikirim oleh Amel ke Ibu. Silakan untuk mengawali pertanyaan ini. Amel bacakan dulu surat Al-Ahzab yang terkait dengan pertanyaan pertama. Silakan Saudara Amel pada Bu Haja. Baik, sebentar Pak. Surat Al-Ahzab. Ya, Bapak share juga boleh. Nanti Bapak share screen. Oh, kamu juga bisa ya? Ya, nggak apa-apa Pak. Dari handphone aja mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmil maha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Artinya, sungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikulkanlah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Ya, sudah Pak. Nah, kira-kira dari Bu Haja gimana dengan tafsiran surat Al-Ahzab tersebut terhadap pertanyaan Amel? Pertanyaan Amel tadi, sudah langsung? Ya. Langsung tanyakan juga? Boleh disampaikan ya Pak? Sampaikan ya. Baik, untuk pertanyaannya Bu, dalam pandangan Islam seperti yang terdapat tadi yang saya bacakan, kan Allah memberikan amanah kepada semua makhluk untuk menjaga bumi, tapi banyak dari mereka yang tidak sanggup, hanya manusia yang sanggupnya. Berkaitan dengan hal tersebut, dan dengan iklim sekarang, yang kita bisa lihat gitu, kerusakan terjadi di mana-mana, banjir bahkan sekarang terjadi di Bandung, kemudian kekeringan dan yang lainnya, yang dampaknya luar biasa gitu terasa sama kita semua. Nah, untuk pertanyaannya, apa tanggapan Ibu mengenai pernyataan dalam Al-Quran dan realitasnya dengan kejadian iklim sekarang? Gitu. Terima kasih, Bu. Silakan Bu Yusna. Ya, makasih Pak Budi untuk Amel ya. Ya, Amel. Ya, saya coba untuk memberikan semacam penjelasan kali ya. Kalau mungkin jawaban mungkin dikatakan jawaban mungkin sedikit ya, tapi yang jelas saya ingin menjelaskan tentang tafsirnya ini ya. Yang ditanyakan kandungan ayat yang tadi Mbak Amel bacakan itu surat Al-Ahzab ayat 72 ya, 72. Ya, yang latar belakangi sebetulnya kita harus tahu dulu kenapa sih Allah kasih nama surat Al-Ahzab. Al-Ahzab ini artinya golongan, jadi ini terjadi pada waktu perang Khandaq ya. Di sini pada ayat terakhir, hampir kan Al-Ahzab ini jumlah ayatnya ada 73 ayat. Nah ini di ayat ke-72, Allah menyatakan bahwa Allah inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibali. Allah sudah mengemukakan atau aradna itu memberikan istilahnya al-amanah amanah 'alas samawat kepada langit wal ardi dan bumi wal jibal dan gunung. Yang kita tahu semua benda-benda ini adalah alam yang kita tahu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah sampai menyatakan ayat Allah telah memberikan amanah gitu. Amanah di sini menurut Al-Aufi, ini dalam tafsir Ibnu Katsir ya, tafsir Ibnu Katsir diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Abbas ini adalah salah satu
nama paman Rasulullah, jadi anaknya yang bernama Abdullah ibn Abbas. Ibnu Abbas ini menafsirkan kata amanah tersebut dalam surat Al-Ahzab ayat 72 itu adalah ketaatan. Jadi Allah telah memberikan atau telah mengemukakan amanat. Amanat di sini adalah ketaatan kepada gunung, kepada makhluk-makhluk Allah seperti al-ard, bumi dan samawat dan langit. Pada waktu itu, pada penciptaannya Allah menawarkan, wahai gunung, ibaratnya kalau bahasa kita mungkin ya, wahai gunung, wahai laut, wahai bumi, wahai bebatuan, angin dan sebagainya, air, ya kan? Aku berikan amanah kepada engkau, mampu nggak engkau taat? Nah, taat di sini ya adalah kalau kita memaknakan arti taat itu kan adalah patuh, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, pada saat bumi, langit dan gunung ditawarkan untuk taat kepada Allah, tetapi ternyata mereka tidak kuat. Lalu Allah berfirman kepada Adam, ya, sesungguhnya aku telah menawarkan amanat ini kepada langit. Aku telah menyuruh kepada langit, bumi dan gunung taat, tetapi mereka tidak mampu memikulnya. Lalu apakah kamu mau memikul amanat ini? Engkau mau taat? Artinya begitu. Engkau mau taat, wahai Adam? Dengan tentunya ada konsekuensinya. Kalau orang yang taat pasti ada ada pahalanya. Jadi kalau yang taat pasti ada pahalanya, ada balasan baiknya, masuk surga. Tapi kalau engkau tidak taat, kalau engkau tidak mampu mengemban amanah, artinya di situ maksudnya ya, kamu melanggar, kamu tidak patuh, tidak taat, maka tentunya konsekuensinya juga ada. Akhirnya Adam setelah mendapatkan tawaran dari Allah, apakah kamu, wahai Adam, mampu memikulnya? Ya, amanat ini dengan segala konsekuensi dan akibatnya. Lalu Adam bertanya, apa saja konsekuensi itu, wahai Allah, wahai Tuhanku? Lalu Allah menjawab, jika kamu berbuat baik, maka kamu diberi pahala. Dan jika kamu berbuat buruk, kamu pasti akan disiksa. Lalu amanat ini akhirnya diambil oleh Adam, yang demikian itu disebutkan dalam firman-Nya, dan pikulah amanat itu. Artinya oleh manusia, sesungguhnya manusia itu kata yang makhluk-makhluk Allah tadi sebelumnya seperti kata bumi, kata langit dan gunung, wah manusia itu zolim dan bodoh gitu. Mereka nggak mau seperti itu karena mereka nggak sanggup gitu. Tapi memang inilah ya riwayat daripada Ibnu Abbas ini bahwa amanat itu adalah yang dinyatakan amanat tadi adalah ketaatan. Bentuk-bentuk ketaatan itu yang ditujukan kepada manusia tentunya fardu-fardu atau kewajiban-kewajiban amalan wajib yang ditawarkan Allah ya kepada manusia. Yang sebelumnya tentu saja langit, bumi dan gunung-gunung tidak sanggup untuk menunaikan ketaatan seperti yang dikerjakan oleh kita manusia. Pastinya ini ada maksud ya. Allah memberikan amanat ini kepada manusia dan Adam menerimanya memang sudah jalannya seperti itu ya, bahwa Allah menciptakan yang namanya surga, menciptakan neraka dan semuanya itu pasti ada upah atau ada pekerjaan yang harus manusia kerjakan. Kalau dia taat, dia mengerjakan semua fardu-fardu amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah, pasti kita mendapatkan tiket surga. Tapi kalau kita tidak taat, menyalahi segala aturan syariat Tuhan, menyalahi syariat aturan Allah, tentunya kita akan masuk ke dalam jurang neraka. Demikian Mbak Amel yang bisa saya jelaskan tafsir dari yang saya ambil dari Ibnu Katsir ya, yang disampaikan oleh Ibnu Abbas menafsirkan ayat surat Al-Ahzab ayat 72. Selanjutnya Pak Budi. Terima kasih. Banyak sekali Malam Amel ya. Ini sangat menarik. Nanti kamu bisa catat, kemudian dicoba direkod. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua Bu Haza untuk Nur Hadiza. Silakan Nur Hadiza, bacakan dulu surat Al-Baqarah ayat 22. Baik, terima kasih Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Allazi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadaw wa antum ta'lamun. Yang artinya, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahuinya. Langsung ke pertanyaan kamu. Ya, baik Pak. Pertanyaan saya, dari surat tersebut dijelaskan bahwa hujan itu membawa berkah dan bukan musibah. Lalu mengapa masih ada yang menganggap bahwa hujan itu musibah, padahal dengan datangnya hujan akan memberikan banyak manfaat. Jika tidak ada hujan akan mengalami kekeringan. Lalu bagaimana cara menyikapi permasalahan tersebut? Terima kasih. Ya, silakan Bu Wajah dijawab. Ini tadi namanya siapa, Pak? Nurhaliza. Mbak Haliza. Nurhaliza, Pak. Nurhaliza Malik. Nurhaliza. Ya, kayak artis dari Malaysia ya. Iya. Ya, saya pernah waktu ke Singapura ya, pernah mampir di tempat teater, di situ sering muncul tampil ya, Nurhaliza. Oke, Mbak Nurhaliza, tadi surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah lah yang telah menciptakan bagi kamu bumi firasya. Firash itu kata arti letternya tempat tidur ya, tempat istirahat. Wassama'a dan langit binaan sebagai atapnya, sebagai naungan. Jadi kemudian Allah wa anzala, kemudian Allah menurunkan minas sama. Sama itu langit, ma'an, air. Yang kita kenal mungkin dengan hujan. Ya. Fa akhraja bihi minas samarat. Dan ketika Allah sudah turunkan air itu, fa akhraja, maka muncullah atau keluarlah bihi dari bumi tadi minas samarat, berbagai macam buah-buahan, rizqo sebagai rizki, lakum buat kamu. Maksudnya buat kita manusia. Lanjutnya ini ayatnya fala taj'alu lillahi andadan, janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah ya. Andada itu sekutu. Wa antum ta'lamun, padahal kamu udah mengetahui. Ini ayat turun ya, kita lihat asbabun nuzulnya dulu. Ayat ini diturunkan waktu itu ketika kita tahu bangsa Arab itu adalah bangsa yang paling hebat dalam bersyair ya, dalam ilmu mantiknya atau ilmu bahasanya ya, paling mereka bahkan ada waktu-waktu tertentu untuk berlomba dalam bersyair. Nah, ketika Allah menurunkan Al-Quran sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad, mereka membantah, mereka tidak terima, mereka beranggapan ini wahyu Allah, ini bukannya wahyu Allah, ini kalam syair gitu, buatan Nabi Muhammad gitu loh. Mereka nggak percaya, nggak mau beriman dengan kalam-kalam Allah itu, wahyu-wahyu Allah itu ya. Akhirnya sampailah pada akhirnya mereka tidak beriman kepada Nabi dan apa yang turun kepada Nabi, tentunya kitab Al-Quran. Mereka mengira bahwa Al-Quran itu adalah buatan manusia, sampai akhirnya turunlah ayat ini ya. Coba gitu, fala taj'alu lillahi, nanti ayat berikutnya ini ada tantangan dari Allah ya. Kalau kamu tuh udah nggak percaya, nggak mau beriman, ditantang oleh Allah, buatlah ya Al-Quran atau kitab ya, kitab suci yang serupa kalau kamu mampu ya, kamu berjamaah secara bikin komunitas, bahkan dibantu dengan mungkin dengan makhluk-makhluk yang misal seperti jin gitu, iblis, suruh bantulah mereka untuk membuat kitab yang serupa, pasti kamu nggak mampu. Padahal kenapa? Padahal Allah sudah menyatakan di situ dalam ayat Al-Baqarah 22 ini, Allah sudah menciptakan bumi, ya kan, langit, diturunkan hujan dari langit itu, dari air hujan itu tumbuh
tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sehingga menjadikan rizki buat manusia, tapi mereka kok masih tetap aja ya taj'alu lillahi anda dan membuat sekutu-sekutu bagi Allah gitu, membuat mereka tetap penyembah berhala, tetap mengatakan Al-Quran itu adalah bukan firman Allah gitu kan. Nabi Muhammad mengada-ngada. Nah, wa antum ta'lamun, padahal kan kamu tahu gitu. Mereka udah ngerasain bagaimana dahsyatnya Allah turunkan hujan. Dari hujan yang cuma satu macam nikmat Allah ini, yang namanya cuma air, tapi bisa menjadi kehidupan. Ya, sumber kehidupan bagi makhluk, bagi manusia. Ya, kita bisa dari air ini di dalam segala yang diciptakan Allah pasti ada tujuan dan mana tersendiri yang diciptakan ya. Semua gejala alam yang ada di alam semesta ini pasti Allah ciptakan bukan tanpa ada manfaat, termasuk air, termasuk hujan. Ini bermanfaat bagi manusia. Pada saat itu orang-orang jahiliyah tidak mau beriman. Nah, untuk pertanyaannya tadi kan apa sih kenapa air kok padahal kan sudah membawa manfaat gitu ya. Jadi untuk berikutnya tadi sekedar ini aja asbabun nuzul ayat ini, sebab-sebab turunnya ayat ini ya. Lalu kenapa sih kok masih ada air orang menganggap air hujan ini musibah gitu kan? Yang seperti kita tahu nih, kalau hujannya berlebih juga tentunya ya akan terjadi banjir. Apalagi kalau memang tidak dibarengi dengan kesadaran manusia untuk menjaga ekologi atau kelestarian atau kemakmuran alam. Padahal Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran dalam ayat yang lain, sesungguhnya manusia ini, kita ini kan dijadikan sebagai khalifah. Ya, khalifah ini tugasnya adalah selain memanfaatkan alam, harus menjaga kelestarian, melindungi, memakmurkan. Ya, kalau boleh saya sampaikan pada kesempatan ini, ya, memang benar ada hujan yang membawa manfaat atau maslahat, ada juga itu namanya hujan yang membawa nikmat ya. Tetapi di samping itu juga kita harus tahu ternyata memang benar ada yang Allah turunkan hujan itu berupa musibah atau mungkin berupa peringatan. Oke, sebentar saya akan sampaikan nikmat hujan di dalam Al-Quran ya. Allah menjelaskan, di dalam Al-Quran banyak sekali sebenarnya ayat-ayat Allah yang menjelaskan dan menyebutkan masalah hujan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, hujan menyimpan berbagai makna dan fungsi yang jika kita renungkan, pasti sangat berpengaruh terhadap hajat hidup manusia di muka bumi. Berikutnya ini ayat-ayat Allah yang berkenaan dengan hujan dan kenikmatan di balik peristiwa hujan ya. Yang pertama, hujan adalah nikmat bagi manusia. Nanti Mbak Nurhaliza bisa lihat di surat Al-A'raf ayat 57. Di samping yang tadi kamu baca ya, surat Al-Baqarah 22. Itu nikmat hujan salah satunya ya, menjadi sumber rezeki ya, yang kering menjadi hidup kembali ya, yang mati tumbuh-tumbuhan menjadi hidup kembali. Bahkan seorang petani, pekebun, ya kan, mereka air itu penting. Bahkan juga dalam untuk pembangkit listrik ya Pak Budi ya, ada yang namanya pembangkit tenaga air, ya kan, PLTA. Berarti dibutuhkan itu. Kemudian juga hujan untuk mensucikan diri. Nah, ini nih nikmat hujan, ya. Hujan untuk mensucikan diri, coba kita memahami bahwa air hujan itu bisa mensucikan diri kita. Kalau dalam ilmu toharoh, ya, bab suci, itu ada berbagai macam air ya yang bisa digunakan untuk bersuci. Ada 7 macam air. Air sumur, air sungai, air laut, air salju yang sudah mencair, kemudian air termasuk air hujan ya, termasuk air hujan, air mata air. Nah, seluruh air yang berada di muka bumi ini sebenarnya berawal dari hujan mungkin ya, dari hujan kemudian berproses, kemudian menguap lagi dan seterusnya. Itu mungkin disiplin ilmunya ilmu kamu ya. Jadi Budi cuma masih ingat aja waktu pelajaran waktu SMP dulu ya. Kemudian
Nah itu tadi ya, hujan untuk mensucikan diri ya, seperti kita berwudu, mandi, Baik Bu Haja, membersihkan. untuk jangan terlalu panjang karena masih ada 2 pertanyaan lagi. Iya. Satu lagi itu. Ya. Ya, satu kali lagi, hujan yang tadi kenapa sih kok hujan orang menganggap hujan ini musibah? Benar memang. Hujan bisa menjadi ujian dan peringatan dari Allah. Contohnya yang terjadi pada kaum Lut, umat Bani Lut, kaum Lut yang waktu itu mereka mendapatkan musibah hujan batu. Ya, itu namanya hujan yang musibah ya, bencana, hujan yang bencana karena mereka melakukan homoseksual. Itu saja Pak. Lanjut Pak, yang ketiga Baik, Pak. yang ketiga giliran Mas Faiz. Tolong bacakan dulu surat Al-Baqarah ayat 60 kemudian pertanyaannya. Oh ya Pak, maaf saya suratnya surat At-Tur ayat 6 Pak. Oh ya, silakan. Wal bahril masjur yang artinya demi lautan yang bergelombang. Maksudnya dalam proses terbentuknya gelombang itu di laut seperti apa ya? Oke, ini namanya siapa ini? Faiz Bu. Oh Faiz ya. Kalau ini ayatnya singkat banget ya. Demi air laut yang bergelombang. Ini sebetulnya kita renungan bahwa demi karena Allah menciptakan sesuatu yang luar biasa, keindahan, mengandung keindahan, dan tentunya yang diciptakan Allah ini kalau kita berada di laut misalnya kan, atau berada di tengah-tengah laut, kita lihat gelombang laut itu, kalau dari sisi dari sisi pendapat saya di segi keagamaan, subhanallah, maha suci Allah ya yang menciptakan. Kita nggak tahu di mana penggeraknya. Kok gelombang laut itu atau ombak gitu ya, terus bergantian berdebur bergantian. Satu ciptaan Allah yang harusnya membuat kita bertambah bertambah takwa, bertambah takut, bertambah keimanan kita bahwa kebesaran Allah luar biasa. Cukup hanya itu penjelasan dari saya. Karena waktunya juga ya Pak Budi ya. Masih ada satu lagi? Gimana Pak Budi? Bapak maaf, masih di mute. Pak Budi, masih di mute. Maaf, Oh ya, maaf, makasih Bu Haja. Itu pertanyaan ketiga. Ini pertanyaan terakhir dari Maulana. Dari Maulana mungkin nggak ada suratnya, langsung tanya aja. Mas Maulana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih atas kesempatannya. Kita kan sekarang ini membahas terkait dengan iklim dan agama ya. Sekarang ini kan perubahan cuaca dan iklim tidak menentu. Kadang hujan, kadang panas. Karena global warming tersebut. Ada gak sih keluhan dari Ibu terkait hal tersebut gitu? Terus kita kan sebagai ciptaan Allah ya, yang diberikan amanah untuk menjaga lingkungan. Nah, apa sih upaya dari Ibu sendiri dalam menjaga lingkungan? Apa kontribusi Ibu dalam menjaga lingkungan tersebut? Baik, sekian. Terima kasih. Ya, kasih juga pertanyaannya. Ngeluh nggak sih gitu dengan kondisi yang kayak gini gitu ya? Manusia selalu memang tidak pernah puas ya gitu ya. Mengeluh adalah sifat yang selalu ada dalam diri kita manusia. Itu dikasih hujan terus, aduh hujan mulu sih, kapan hujan kering ya kan? Nah, gitu, nggak bisa kemana-mana nih gitu. Terus ketika dikasih panas terus pasti ngeluh gitu kan, panas lah, inilah, masya Allah ya. Jadi mengeluh adalah sifat yang selalu ada dalam diri kita terkait dengan hal-hal yang tidak membuat kita nyaman tentunya. Misalnya seperti musim dan cuaca yang tidak menentu, contohnya yang ya contoh sekarang ini ya, yang mau bikin acara, mungkin mau bikin hajatan, ya kan, hitung-hitung ini musim panas, musim hujan gitu kan. Seorang petani atau peladang pengen berkebun, ya kan, pengen nanam, mungkin dia harus konsultasi dulu dengan orang yang kompeten di bidangnya, mungkin dengan Pak Budi ya, dengan orang-orang BMKG, gimana cuacanya baik apa enggak buat musim tanam gitu ya. Yang jelas semuanya hal itu adalah lingkungan ini harus kita jaga. Betul kata Mas Maulana tadi, kita ini sebagai manusia diberikan kemampuan sebetulnya untuk mengolah dan memelihara alam ini
agar harmoninya selalu terjaga, agar selalu kalau kita damai, ramah dengan lingkungan, insya Allah di lingkungan pun, alam pun akan ramah dengan kita, gitu ya. Nah, jadi untuk kalau pertanyaan apa sih kontribusi atau upaya untuk menjaga lingkungan, ya jawaban saya mungkin pertama ya menghemat penggunaan sumber daya seperti air, ya kan? Jangan semena-mena menggunakan air, walaupun ini adalah sumber daya alam yang kekal, kan? Yang saya ingat tuh pelajaran waktu SD, sumber daya alam tuh ada sumber daya alam kekal, sumber daya alam tidak yang dapat diperbaharui, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah itu ya, jadi penggunaan air kita harus hemat, penggunaan listrik, ya kan, bahan bakar, termasuk penggunaan kertas nih, ya kan, yang kertas kan yang saya tahu dibuat dari pohon kayu ya, bubur kayu. Nah kalau memang kita kayak anak sekarang ini kan bikin kapal sekolah itu, di kelas yang saya lihat bikin kapal-kapalan di kertas, disobek bukunya, dibuang-buang. Nah itu kan ini Terputus, Bu. Wajah terputus. Iya. Oke. Penghijauan lingkungan lah, kemudian juga menggunakan sumber daya alam secara hemat. Yang bagi laki-laki nih, Mas Maulana, ya agar terhindar polusi, hindari ngerokok deh, gitu. Iya. Baik Bu, sudah pas banget kayaknya waktunya juga. Ya, terima kasih banget ini Bu Hajah waktunya. Kalau anak-anak misalnya ada kekeliruan dalam bertanya, mohon dimaafkan. Namanya baru belajar. Ya Amel ya. Tolong diberikan kata penutup Bu Amelia, silakan. Mbak Nini. Makasih banyak untuk Ibu Yusnah dan Pak Budi yang sudah menyempatkan waktunya dalam diskusi kami ini. Akan langsung ditutup saja ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Dan jangan istilahnya mohon maaf kami ya mengganggu waktu Ibu. Semoga Ibu sehat-sehat saja bersama keluarga. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Hajah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak, malam ya. Semua. Ya. Amel, Bapak langsung tutup ya? Iya. Zoom hari ini aja. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.